Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Iya, Miss. Oke, hari ini kita akan belajar fisika ya. Oke, Miss atur dulu untuk perangkatnya. Oke, ulangi, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bikin doa? Oke, silakan, Alvin. Sebelum kita belajar fisika, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Alvin. Oke, Miss akan absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Tidak. Zidan. Oh iya, Zidan kenapa Zidan? Musik. Oh iya, hari ini Zidan ada konser ya. Untuk kegiatan musiknya. Baiklah, kita doain semoga lancar ya. Oke. Semuanya sudah siap belajar? Oke, baiklah. Nah, oke, ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca motivational quotes ya. Oke, silakan siapa yang mau baca motivational quotes-nya? Oke, silakan Revano. Maksud itu you never fail until you stop trying. Maksud dari quotes ini itu kita nggak akan pernah gagal selama kita masih mencoba. Jadi kalau kita berhenti mencoba kita gagal gitu. Oke, terima kasih Revano. Jadi memang benar ya, kita tidak akan gagal sampai kita berhenti mencoba. Jadi kita harus selalu mencoba agar tidak pernah gagal seperti itu ya. Oke. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Miss mau kasih pertanyaan. Siapa nih di sini yang suka foto? Ya, banyak ya suka foto, apalagi selfie ya. Nah, biasanya foto pakai apa? Oke, kamera, betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kamera gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar dengan diskusi kelompok dan studi literatur tentang kamera, menjelaskan pembentukan bayangan pada kamera, juga menganalisis cara kamera memfokuskan bayangan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, boleh perhatikan video berikut ini. Oke, nah fenomena apa yang kalian lihat? Yuk, siapa yang mau berpendapat atau memberi pertanyaan tentang fenomena? Oke, Luna boleh. Kenapa kita harus memutar lensa kamera biar bayangan bisa? Oke, tadi ada orang yang menggeser-geser lensa kameranya biar gambarnya fokus gitu ya. Nah, kenapa ya? Kok bisa kita harus menggeser kameranya, lensa kameranya gitu ya? Nah, oke, nah ini masalah yang akan kita cari solusinya hari ini dengan diskusi kelompok dan studi literatur ya. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bagi kalian dalam kelompok ya. Jadi silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan terkait masalah yang tadi kita punya ya. Kenapa sih kita harus menggeser lensa biar bayangannya bisa fokus? Nanti bisa akan bagikan LKPD. Dan kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, untuk itu nanti untuk menyajikan hasil dari LKPD, Miss minta nanti kalian boleh membuat suatu produk terserah itu sesuai dengan kesukaan kalian. Misal suka buat Canva, boleh buat Canva. Misal suka menggambar nih, mencoret-coret, boleh nanti coret-coret. Misal suka berbicara, kalian boleh membuat video. Jadi nanti kalian boleh nih. Nah, di sini ada kamera gitu ya. Nah, nanti bisa kalian lihat-lihat nih ada apa aja sih di kamera tersebut seperti itu. Oke, paham ya semuanya?
Oke, kalau paham silahkan berkelompok untuk mencari tahu mengapa kita harus menggeser kamera untuk memfokuskan gambar. Yuk digeser dulu meja-mejanya agar bisa berkolaborasi dengan mereka. Silakan boleh dibawa laptopnya, iPad-nya juga untuk mencari materi literatur. Oke, dibagikan LKPD-nya ya. Silakan ditulis nama kelompoknya di LKPD masing-masing. Nanti boleh tulis nama kelompoknya di LKPD masing-masing. Kalian boleh. LKPD kamera. Nah, untuk referensi tambahan, sebenarnya ini sudah memberi bahan ajar di Google Classroom ya. Tapi kalau kalian butuh referensi lain, misalnya kalian suka melihat YouTube, kalian bisa scan barcode ini. Kalau kalian suka membaca, boleh kalian scan barcode ini. Kemudian kalau kalian suka melihat-lihat alatnya, boleh kalian bawa ini kamera buat melihat-lihat. Yang bacaan aja masih. Jadi, ini kompetensi dasarnya. Jadi barcode-nya akan dilihat referensinya. Nanti untuk menyajikan pengen pakai apa nih kalian? Tanpa aja, oke. Baiklah. Untuk kelompoknya ini? Oke. Lancar-lancar nih. Udah dilihat referensi pembelajarannya, bahan ajarnya? Oke, baik. Oke. Nah, jangan lupa dikerjakan APD-nya sesuai dengan arahan ya. Siap nih. Nanti untuk penyajiannya mau membuat apa? Rumusan masalah berdasarkan Video boleh? Gambar aja dulu. Gambar? Oke, nanti misalkan berikan kertas untuk menggambarnya ya. Thank you, Miss. Oke, untuk kelompok ini kira-kira? Kita masih ngisi dulu, terus nanti kita bisa kita kayak bikin kanvas. Kita aja untuk penyajiannya. Oke, terima kasih. Yuk, berkolaborasi dulu ya, semua harus aktif ya. Salah ya. Bukan salah gue ya ini. Kita Jadi nanti akan sesuai ya kamera nya menurut kamu dulu nih apa ya, jadi menurut kamu aja nggak apa-apa kalau misalnya jawabannya salah. materi fisika ya, materi fisika. Materi fisika. Iya sama. Itu ada. Untuk hipotesis ini ya apa namanya dugaan kalian sementara aja, belum tentu benar nggak apa-apa. Nanti kan kita akan melakukan studi literatur.
Itu kamera. Kamera spot. Oke, ada yang mau lihat hands on-nya kamera seperti apa? Oke, boleh digunakan. Ngomong ini dulu nanti boleh lihat. Baru foto-foto. Atas lah. Jadi boleh untuk dimasukkan ke kanvanya mungkin atau gambarnya. Tadi untuk yang pengen gambar. Nanti kalian presentasikan ya. Boleh tak kita lagi? Boleh. Oke, ini yang tadi yang pengen gambar nih. Siapa yang mau gambar? Di kantor apa gambar ini? Boleh. Boleh. Baiklah. Thank you, Miss. Apa aja kali ini? Ini, kalau ini mau gambar yang mau yang pink atau yang pink? Ya silakan, boleh digambar nanti ya. Kameranya dan kenapa dan jauh. Gimana cara menjauhnya? Ya dari jauh terus kamu ngambil benda dekat. Nah, ngeblur. Kenapa tuh ngeblur? Gimana caranya biar nggak ngeblur? Ini udah ada. Itu buat memantulkan yang bayangan oh yang depan Iya, ini dulu deh. Kaca ya, berarti Dari lensa dulu. Yang butuh referensi boleh scan barcode-nya. Jangan lupa semua harus terlibat ya dalam diskusi kelompoknya, karena akan ada penilaian juga mengenai diskusi kelompok. Ya.
Intinya dari kartu PD yang kamu kerjakan, nanti kan kamu akan presentasikan. Nanti kalau udah jadi kirim ke Telegram bisa, nanti misalkan posting di sini. Posting apa namanya, aplikasikan di situ ketika kamu karya. Oke, coba kameranya. Tapi bagusan kayak satu halaman aja atau kayak infografis gitu atau gimana? Boleh infografis itu kayak ini kalian aja nentuin. Mau poster boleh, misal kamu bikin poster apakah kamu tahu tentang bagian-bagian kamera gitu boleh, atau misalnya kamu bagaimana sih pembentukan bayangan pada kamera kan juga bisa kan gitu nanti atau kenapa kita harus menggeser kamera untuk memfokuskan gambar, nah itu juga bisa. Nah bikin salah satu aja nggak apa-apa, nanti kita akan presentasikan dan lihat dari kelompok lain juga kan, jadi bisa mengambil konstruksinya seperti ini. Dan butuh bantuan? Bisa aja sih. Yes. Nah, kamera itu jadi bendanya di mana, bayangannya di mana gitu. Nah, kalian boleh scan barcode buat referensinya. Silakan di scan barcode-nya. Ada video YouTube, ada juga apa namanya website gitu. Silakan untuk referensi kameranya. Enak banget. Enak banget. Tadi sama gitu. Oh, ini udah ada fungsi. Fungsi kerja. Ini posisi karirnya Cara kerja kamera gitu. Kalian bisa itu apa namanya salah satu aja, misal proses pembentukan bayangannya aja, atau misal mengapa kamera dapat membidik benda dengan jarak jauh, atau misal
bagaimana tadi ya pertanyaan masalah kita gitu ya, sehingga dapat menjawab masalah kita tadi. Atau fungsi-fungsi kamera juga boleh salah satu. Kan kamera kan nah gitu. Ada lagi yang pengen lihat hands on-nya kamera? Kelompok ini mungkin? Udah. Oh, udah ya. Oke. Udah lihat hands on-nya kamera? Mau lihat bentuk-bentuk lensanya mungkin? Boleh. Oke, silakan. Wow. Ini gimana? Jadi yang digerakin bagian. Kita gambar ini aja. Oh, gambar itu. Iya. Cepat. Selain Gimana tuh? Gambar itu aja. ini bagian kamera jadi dari beberapa Kolaborasi langsung ya buat kanvas ya. biar kita baru di bawahnya Ya udah, namanya ada satu aja biar bikin dulu mau bikin apa, seperti apa gitu. Buat gambar-gambarnya mungkin boleh dicari dulu. Ya, daripada jadi kita mau bahas apa? Boleh salah satu aja boleh atau kalau nanti tiap kelompok nanti ya jadi ini bagian kamera kalau beda dekat terus sampai beda jauh
Cara kerja Ini nih. iya, prinsip kerja kamera gitu aja. Masuk. Prinsipnya apa dia? Itu nanti Mau gue jelasin apa sih? Gue sih udah paham. kayak 9 ini. Pakai ini dulu ya. Dia mas pakai DSLR gini kan. Kamera paling mid ini. Iya, banyak PT pakai itu. Nah, ya kayak gitu. Terus cermin dalam kamera itu buat memantulkan dalam kamera. Kalau kamera itu ada booking, ada PST, ada processor. Nah, kalau HP itu ada jadi HP itu lebih Intinya itu. Intinya apa yang lebih nuh? dikasih anak-anak aja biar lebih bisa Kalau apa itu?
sekitar 15 menit lagi ya. Nah, nanti kita presentasi ya. Yang kampanye sudah selesai boleh dikirim ke Telegramis ya buat nanti dipresentasikan. Karena memang gue takutnya kalau merekam sekali langsung panjang itu dokumennya Cut aja. Hah? Apaan? Cut aja. Cut maksudnya? Iya maksudnya bahas berapa menit nanti pause. Iya. Oh, pause gitu. Enggak, nanti aja. Jadi kan tinggal nyambung aja kan. Udah gue ambil sini, tinggal ngambil sesi presentasinya. Cuma gue nggak tahu apakah harus 90 menit. Nanti digabungin. Ini kali gue hitung baru 30 menit lebih. Baru 30 menit gue hitung. Gue butuh tambahan kamera sebenarnya. Seminggu gambar. Gambar aja nih. Gambar sih kan. Pengambilan gambar gitu ya? Iya. Coba cari dulu. Coba cari dulu.
Oke, udah. Kalau udah kirim ke Miss aja langsung. Pendidikan tuh ada. Kalian madu mana ya? Jadi Miss, nanti kita akan tayangkan di layar. Prosesnya sampai apa juga sampai jadi? Proses memfokuskan Kenapa? Kenapa harus digeser? ada tadi di sini kan? Tadi selesai ada gambar ulang tuh. Masih tadi ya yang ada. Kamu apa? Ya satu dua kali lah ya. Oke, yang sudah harap kirim ke Telegram Miss ya. Nanti akan ditampilkan di layar. Oke, Miss. Oke, sudah dikirim belum? Udah. Oke, sebentar ya.
Atau mungkin boleh bawa laptopnya aja, nanti dicolok aja. Kalau mulai selain ada cuma ada satu itu salah zoom cuma itu bisa. Kan bisa, kan bisa gitu. Yang bisa nggak digini. Dan diputar dulu. Oke baik, yang lain silakan perhatikan dan nanti boleh memberi pertanyaan atau masukan kepada kelompok yang pertama tampil ya. Oke, jadi ini hasil diskusi dari Alvin, Asgar, dan Christopher. Oke, silakan dimulai. Jadi kali ini saya, Kristo, Asgar, dan Alvin ingin menjelaskan tentang fungsi kamera. Fungsi-fungsi bagian kamera yang pertama adalah lensa kamera. Ini dari lensa kamera adalah membentuk bayangan dengan membiaskan cahaya masuk ke dalam kamera. Yang kedua, cermin dalam kamera memantulkan bayangan ke kamera. Memantulkan bayangan kamera ke viewfinder agar dapat melihat kembali. Tiga, tempat bayangan di untuk mengukur cahaya agar fotografer dapat melihat gambar yang aktual. Dan yang terakhir pertama, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ini ada proses pengambilan gambar di kamera ya kalau kita ambil foto. Jadi pertama ada objekan di depan kamera tuh. Nah terus cahaya masuk melalui celah diafragma yang dibuka, terus cahaya ke lensa. Nah lensa membentuk bayangan benda. Lensa kamera tuh harus digeser-geser supaya bayangan yang udah bayangan dari zona yang foto tuh jatuh pas film jadi jelas gambarnya. Sekian dari kelompok kami, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau di kamera digital itu kan bayangannya kan tidak terbalik kan, tidak ada kamera, jadi itu gimana ya? Oke, jadi kalau yang di lensa itu nggak perlu kayak gitu, soalnya dalam itu udah ada cermin, jadi nggak akan mirror lagi. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Serius. Oke, kalau ada kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya boleh, silakan kelompok selanjutnya. Ada yang mau maju? Oke, silakan kelompoknya Pano. Yuk, silakan kelompok Pano. Oke, jadi kelompok Pano membuat hasil karyanya adalah Selamat siang. ya. Kami terdiri dari Revano, Jena, Ayah, dan Hani. Nah sekarang tuh kita nggak buat PPT tapi kita menggambar. Di sini bisa dilihat gambarnya. Ada juga. Jadi di sini ada bagian-bagian in general kameranya, ada flashnya, shutter, multiwheel, lens relay sama lensnya. Terus alasan mengapa kita harus menyiapkan lensa kamera itu supaya gambar yang ditangkap itu terlihat jelas dan clear gitu. Terus dapat terumus secara bayangan pada lensa. Itu 1/f sama dengan 1/f.
akses. Terus maka saat jarak berada berubah, jarak bayangan itu berubah, maka dari itu jarak lensa ke film juga. Dan itu alasan mengapa kita harus Oke, ada pertanyaan tentang tadi kelompok 2 sudah menyajikan cara kenapa kita harus menggeser kamera gitu ya. Tadi jawabannya adalah karena agar foto yang diambil tidak jelas. Nah, ada rumusnya juga. Tadi apa rumusnya? 1/S. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan di-upload untuk kelompok 2. Oke, ada kelompok selanjutnya yang mau maju, silakan. Oh, oke. Silakan. Bentar ya. Filenya di Telegram ya? Oh ini, oke. Kelompok 3 membuat infografis ya. Nah, di sini ada infografisnya. Boleh silakan dipresentasikan untuk kelompok 3. Oke, semuanya Assalamualaikum ya, sekarang kelompok kami, saya Hatta, Sobat Kila, Dunia dan Mari akan mempresentasikan cara kerja kamera itu gimana. Jadi kita mulai dari dasar dulu ya. Jadi kamera itu apa sih? Jadi kamera itu merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi dan film negatif. Nah, selain digunakan untuk mengambil gambar, teknologi canggih ini juga dapat digunakan untuk merekam kejadian yang terjadi. Selanjutnya ada bagian-bagian dari kamera. Umumnya kamera itu terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsinya tersendiri. Bagian-bagian kamera antara lain seperti lensa, sensor, film, prisma, dan diafragma. Di sini juga ada prinsip kerja kamera, yaitu objek yang hendak difoto harus berada di dalam lensa. Jika ada yang melewati objek langsung melalui celah mikrofon menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda terlihat jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Nah, mengapa sih lensa itu harus diputar? Jadi menggeser-geser lensa pada kamera itu seperti mengatur jarak fokus pada lensa pada mata atau akumulasi. Dan begitu gambar yang dihasilkan akan menjadi jelas dan terfokus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Apa ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Aku mau nanya. Oke, silakan Naila. Gimana caranya membuat bayangan benda yang nakal, kecil dan terbalik? Jadi sifat bayangan pada lens kamera tadi ya. Jadi intinya itu bendanya tersebut itu harus ada di ruang fokus yang di atas 2, misalkan di atas 3. Jadi dengan begitu nanti hasil gambar yang dapat tercapai itu asli, kecil, terbalik dan diperkecil. Ada lagi? Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, baiklah kita beri aplaus untuk kelompok. Lengkap sekali tadi infografisnya. Oke, kemudian kelompok selanjutnya. Silakan. Sudah dikirim. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan pembentukan bayangan pada kamera. Pembentukan bayangan. Proses penangkapan bayangan pada dalam kamera adalah pada saat diafragma dilipat. Cahaya yang dikasih objek masuk ke dalam diafragma dan menuju ke lensa. Nah, dan lensa inilah yang akan membentuk bayangan bendanya. Lensa kamera ini harus disesuaikan untuk membuat bayangan benda jatuh tepat pada film dengan jelas dalam jarak dekat ataupun dalam jarak yang jauh.
Mungkin dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Untuk kelompok 4, kelompok 4 menjelaskan tentang pembentukan bayangan ya? Oke, ada? Nggak ada, oke, baiklah kita Oke, selanjutnya berarti kelompok terakhir ya, kelompok 5. Oke. Oke, silakan. Ini siapa yang mau pegang? Ayo dong. Siap semuanya, siap ini kami akan jadi rumus masalahnya itu mengapa kita harus membiasakan sama merah untuk membentuk bayangan yang jelas. Terus hipotesisnya untuk memfokuskan ini ada beberapa fungsi dari bagian window kamera. Yang pertama, lensa kamera itu fungsinya untuk memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat tepat tertangkap oleh film kamera. Yang kedua, yang sebenarnya fungsinya menentukan bayangan yang ada di belakang kamera seperti kamera. Yang ketiga, film fungsinya itu menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Film pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan retina pada mata. Yang keempat, ada diafragma. Itu fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Proses pembentukan bayangan pada kamera. Dalam kamera terdapat lensa cembung yang berfungsi sebagai pembentuk bayangan. Jika sebuah benda dinyatakan memang tidak sebuah lensa cembung, maka akan terbentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Pada kamera, bayangan ini diusahakan dapat tepat di film yang mempunyai sifat sangat ketat terhadap cahaya. Mengapa kamera dapat mendidik benda dekat dan benda jauh? Karena lensa kamera bisa digeser sehingga bayangan bisa dapat tepat pada film dengan jelas, baik benda dekat maupun jauh. Pertanyaan dan jawaban untuk pertanyaan ini yang pertama, ketika mendidik benda pada jarak yang jauh, maka lensa akan mendekat atau mendekat jauh. Dan ketika mendidik benda pada jarak yang dekat, maka lensa kamera akan maju atau menjauh. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah untuk membuat bayangan yang berkembang, lensa kamera harus digeser ketika mendidik benda yang jaraknya berbeda. Selanjutnya dikatakan rumus yang dimensi jarak pada lensa adalah 1/1 dengan 1/s ditambah 1/s langsung. Berdasarkan rumus tersebut, ketika jarak benda berubah, maka jarak bayangan juga akan berubah. Begitu juga jarak lensa berubah. Oleh karena itu, lensa kamera harus digeser. Oke, Ya, presentasi lain mengenai kamera. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada, lengkap sekali ya. Bahkan tadi juga ada rumusnya. Kenapa sih lensa kamera harus geser? Tadi berhubungan sama rumus ya, rumus yang lensa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, boleh silakan duduk untuk kelompok 5. Setelah ini kita akan berikan penguatan. Mengenai kamera ya. Oke, tadi kita sudah presentasi. Nah, di sini tadi kita sudah belajar ya, bagaimana cara kerja lensa kamera, bagaimana bayangan yang dibentuk pada lensa kamera. Nah, mengapa harus menggeser untuk memfokuskan bayangan? Nah, lensa yang ada di kamera itu lensa apa? Lensa cembung, betul, atau lensa positif gitu ya. Nah, di sini bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera tadi kita sudah dapat bahwa nyata apa? Terbalik dan diperkecil. Tentunya harus diperkecil ya, karena ukurannya nggak sesuai sama ukuran sebenarnya. Kalau kalian di foto kan pasti ukuran fotonya lebih kecil ya, nggak mungkin lebih besar. Kecuali nanti kita perbesar sendiri fotonya seperti itu ya. Nah, tadi mengapa harus menggeser untuk memfokuskan bayangan? Tadi sudah disinggung oleh kelompok 5 bahwa rumus dari lensa, terutama lensa cembung, itu adalah seperfokus sama dengan seperjarak benda plus seperjarak bayangan ya.
Nah, berarti kalau kalian ngambil gambar pakai kamera, jaraknya beda-beda atau selalu sama? Beda kan? Nah, kalau jaraknya beda-beda dengan nilai fokus yang sama, berarti jarak bayangannya harus berbeda dong? Iya. Ya nggak? Nah, oke. Jadi oleh karena itu makanya pada kamera ini, nah kita lihat nih bagian-bagian kamera tadi ya. Kalian tadi sudah mencari juga dari studi literatur. Nah di sini ada lensa, nah ini jarak lensa ke film dong. Nah kalau bendanya berubah jarak nih, jarak bayangannya juga berubah. Artinya jarak lensanya harus berubah dong sama filmnya. Nah oleh karena itu biar fokus harus digeser gitu ya. Paham? Oke. Nah, Miss kasih contoh soal ya. Sebuah kamera digunakan untuk memotret benda yang sangat jauh. Jarak antara lensa dan kamera dan filmnya adalah 12 cm. Artinya tadi lensa sama film itu namanya jarak apa? Benda atau bayangan? Jarak benda atau bayangan? Jarak lensa ke film? Bayangan dong. Berarti kita punya jarak bayangan adalah 12 cm. Nah, digunakan untuk memotret benda yang sangat jauh. Berarti jarak bendanya sangat jauh ya. Kalau bendanya sangat jauh, kita misalkan jarak bendanya adalah tak hingga, karena sangat jauh gitu. Nah, kemudian pada jarak tertentu fokus lensa digeser ke depan sejauh 1 cm. Lensanya digeser nih ke depan pada sejauh 1 cm. Jarak benda ke kamera setelah lensa digeser berapa ya? Berarti sekarang dia udah nggak memotret benda yang sangat jauh itu dong. Kan dia udah geser lensanya kan tadi. Oke. Nah, dari ini kamu bisa nyari fokus lensa nggak? Bisa. Nah, kita cari dulu ya fokus lensanya ya. Dari rumus yang tadi sudah kita pelajari, 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Jadi 1 fokus sama dengan 1/s-nya tadi adalah tak hingga plus 1/s aksennya adalah 12 cm. Bayangannya itu nyata, berarti nggak negatif ya? Iya. Oke, 1 tak hingga kita anggap 0 ya. Jadi 1/f sama dengan 1/12. Jadi jarak fokus lensa kameranya berapa? 12. Nah, sekarang yuk coba berpikir. Pada jarak tertentu fokus lensa digeser ke depan. Berarti sekarang jarak lensa ke bayangan makin jauh atau makin dekat? Makin jauh, betul. Karena digesernya ke depan si lensanya ya. Oke, berarti sekarang S aksennya berapa? Jarak bayangannya. Jarak bayangannya sekarang berapa? 13 cm, betul. 13 cm. Nah, berarti sekarang kita bisa cari jarak bendanya ya. Karena lensanya nggak berubah kan? Artinya fokusnya sama. Jadi 1 fokus sama dengan 1/s plus 1/s aksen. 1 fokus, fokusnya adalah 12. Sama dengan 1/s plus 13, betul. Kita mau nyari 1/s ya, S-nya ya. Jadi 1/s itu adalah 1/12 dikurang 1/13. Nah, 12 kali 13 berapa? Ayo. 156. Oke, berarti ini 13 min 12 per 156. Oke, berarti 156 sama dengan 1/s. Artinya jarak bendanya sekarang berapa? 156 cm. Oke, ada yang bingung nggak untuk pelajaran kita hari ini? Enggak ya. Jadi tadi alasan bahwa kita harus menggeser lensa kamera adalah karena jarak bendanya beda-beda nih, sehingga jarak bayangannya juga beda dong gitu ya. Untuk bayangan fokus juga berbeda. Oke. Nah, sekarang setelah kita mempelajari ini, siapa yang mau cerita nih kita udah belajar apa aja? Oke, Altam silakan. Jadi kita itu hari ini udah belajar ya, dasarnya kamera itu apa sih, fungsi dari kamera itu. Kita udah pertanyaan itu dari video yang awal, apa sih yang saya tahu gitu putar ya kan. Nah, akhirnya kita tahu lah ke sana biar fokus yang bisa kan. Habis itu kita juga tahu nih cara mencari jarak kamera dan jarak bayangannya juga. Jadi oke, baik. Jadi tadi kita sudah belajar cara kerja kamera ya, proses pembentukan bayangan pada kamera. Kemudian kenapa sih kamera itu harus digeser untuk mendapat bayangan yang
fokus seperti itu. Oke, apakah semua sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Amin. Oke, kalau sudah paham, silakan kembali ke tempat masing-masing. Miss akan bagikan latihan soal. Silakan kerjakan teman kamu tadi. Kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Nanti setelah selesai mengerjakan evaluasi pengetahuannya, nanti boleh di rumah melakukan refleksi penilaian diri ya. Apakah kalian sudah paham, sudah berkolaborasi dengan baik, sudah aktif gitu. Kemudian lakukan penilaian antar teman, apakah teman kalian juga berkontribusi dengan baik pada kolaborasi hari ini. Untuk penilaiannya sudah Miss post di Google Classroom ya. Jangan lupa dikasih nama ya untuk lembar penilaian pengetahuannya.
yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Sudah selesai, boleh dikumpulkan. Oke, sudah? Belum, nggak apa-apa. Masih ada. Jangan lupa ya, penilaian diri sama penilaian antar temannya juga diisi ya. LKPD-nya ya, nanti dikumpulkan juga ya LKPD-nya. Nanti minta LKPD-nya. Tadi yang sudah dikerjakan. Karena ada penilaian yang juga. Iya, terima kasih. Oke, sudah semuanya. Oh, LKPD-nya harap dikumpulkan ya. Oke, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya, pembelajaran hari ini semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, udah selesai. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang loop ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.